Shalom semuanya, puji Tuhan, kita bersyukur untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan sepanjang hari hidup kita. Dan hari ini adalah hari Sabtu 16 Maret 2024. Saya percaya saudara sudah menikmati hari libur saudara dengan melakukan banyak aktivitas, mungkin pekerjaan rumah, mengantar anak-anak, les dan olahraga dan sebagainya. Karena itu malam ini kembali kita siap untuk membaringkan tubuh kita lagi di pembaringan kita dan siap untuk beristirahat. Dan sebelum kita beristirahat, ada baiknya kita kembali disegarkan dan diingatkan dari firman Tuhan yang tidak bisa salah, yang terus mengubahkan kita dan mengingatkan kita untuk fokus kepada Kristus Juru Selamat kita. Dan renungan malam hari ini diambil dari ayat yang sudah sangat terkenal, Yohanes 14 ayat 6. Saudara dan saya harus hafal ayat ini karena ini ayat yang menjadi core value dalam kekristenan. Ayat ini berbunyi demikian, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada Thomas yang bertanya kepada Kristus, kemana engkau akan pergi ya Tuhan? Bagaimana kita bisa tahu jalan ke sorga? Dan karena ayat ini muncul dalam konteks Kristus bersama dengan para murid-muridnya yang sedang menghabiskan Last Supper atau perjamuan malam, satu malam sebelum ia diserahkan. Mulai dari pasal 13 sampai pasal yang ke-17 dalam 2 Syafaat Tuhan Yesus memberikan banyak kebenaran kepada murid-muridnya untuk mempersiapkan mereka. Dan salah satunya mulai dari pasal 14 ayat 1, murid-murid yang mulai gelisah akan kematian gurunya, Tuhan Yesus menghibur mereka, jangan gelisah, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, di mana di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan aku sedang menyediakan tempat untukmu. Lalu Thomas bertanya, Tuhan, bagaimana kita bisa tahu jalan ke situ? Lalu Tuhan Yesus kemudian menjawab Thomas dengan ayat ini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Inilah bedanya kita sebagai satu agama, kalau kekristenan mau dikategorikan sebagai agama, dengan agama-agama lain. Agama-agama lain tidak pernah nabinya, tokoh-tokoh terkenal mereka yang berani menyatakan ia jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya Tuhan Yesus yang berani menyatakan ini. Kenapa? Karena ia adalah Tuhan sendiri yang membuka jalan untuk manusia berdosa. Dalam ayat ini ada 3 hal. Yesus sebagai jalan menunjukkan agar jalan yang sudah terputus karena dosa itu hanya bisa dibuka oleh Tuhan Yesus. Dan Yesus sudah melakukan itu dalam korbannya di kayu salib. Namun sayangnya orang lebih menyukai maut daripada hidup. Berapa banyak kita menginjil tapi orang berkata, nanti dulu, saya nggak mau, dan lain sebagainya. Cocoklah seperti ayat yang lain yang mengatakan, di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api jiwamu mati, tapi yang sempit jiwa berglori. Jalan untuk kesesatan, kejahatan, dan tawaran dunia itu lebih lebar. Namun jalan untuk menuju ke surga lebih sempit. Kalau saudara sudah memilih jalan yang sempit ini, selamat. Berarti saudara mengambil keputusan yang tepat. Yesus bukan hanya jalan, Yesus juga kebenaran. Artinya yang ia katakan benar, benar, benar. Tidak bisa salah. Kalau kita mau ke Amerika, dituntun oleh orang yang belum pernah ke Amerika, kita pasti tersasar. Tapi kalau Presiden Amerika atau siapalah orang yang di Amerika tahu jalan di sana, pasti dia akan membawa kita ke jalan yang benar. Demikianlah Tuhan Yesus bukan hanya sebagai jalan, dia membawa kita kepada jalan yang benar. Yaitu jalan yang ketiga, jalan menuju kehidupan. Karena Tuhan Yesus sendiri pun berjanji, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut kepada hidup. Yesuslah kehidupan itu sendiri, Zoe, hidup kekal.
Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Bukan hanya di dunia ini, tapi yang terlebih hidup kelimpahan di sorga, di mana tidak ada lagi dosa, sakit penyakit, dan penderitaan. Wow, luar biasa ayat ini saudara. Setiap saya membaca ayat ini, saya mengagumi dan bersyukur untuk karya Kristus bagi kita yang sudah menjadi jalan, kebenaran, dan hidup. Mari termotivasi untuk memberitakan Injil. Mari memberitakan Kristuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau tidak bisa dengan mulutmu, gunakan perilakumu, hidupmu yang berbeda dengan dunia ini. Katakan tidak untuk dosa dan kecemaran, sehingga orang akan melihat dan percaya kepada Kristus. Ialah jalan kepada Bapa, ialah kebenaran itu sendiri, dan jalan kebenaran itu akan memberikan kita kehidupan kekal, kehidupan yang sesungguhnya. Karena tidak ada satu orang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bagikan renungan ini kepada orang lain yang belum percaya Yesus, sehingga mereka bisa mendengar kembali, diingatkan kembali, dan siapa tahu Roh Kudus menjamah mereka dan menyelamatkan mereka. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar renungan ini mengingatkan kita sekalian akan tugas kita masing-masing, sekaligus juga bersyukur memiliki Kristus yang sudah menjadi jalan kebenaran dan hidup bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati, biar kita tidur dalam naungan Tuhan dan damai sejahtera Kristus memerintah hati kita semua, dan esok pagi kita siap untuk bangun kembali melakukan aktivitas dan tentunya beribadah di gereja kita masing-masing. Tuhan memberkati. Shalom.